Baik, kembali lagi bersama Channel saya Muhammad Rifki Kurniawan dari kelas D. Tujuan dari video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas ilmu budaya dasar oleh dosen pengampu Paropi. Baik, saya di sini akan menanyakan tentang soal kebudayaan ya. Di sini sudah ada saudara Pio dari kelas mana? A. Dari kelas A dan saudara Nabil dari kelas D. Dari kelas Baik, kepada saudara Pio, mungkin apa yang Anda tahu tentang kebudayaan? Tentang kebudayaan Ya, menurut Anda sendiri. kalau menurut saya pribadi itu kalau kebudayaan adalah sebuah perbuatan yang mana perbuatan tersebut telah menyelimuti ke masyarakat kalangan masyarakat di daerah tertentu, yang mana budaya ini bisa timbul karena turun temurun atau perbuatan dari satu orang sehingga perbuatan tersebut menyebar luas. Akhirnya perbuatan itu dilakukan oleh banyaknya masyarakat di sana. Jadi kebudayaan ini itu timbul kalau menurut saya pribadi Menyebar gitu ya. menyebar, lebih ke perbuatan seseorang yang menyebar lah Kebiasaan orang gitu ya. Oke, dari saudara Pio menunjukkan bahwa kebudayaan adalah sesuatu kebiasaan lah gitu, sesuatu kebiasaan pada daerah tertentu begitu ya. Mungkin dari saudara Nabil, menurut pendapatnya? Menurut saya kebudayaan itu adalah suatu kewajiban oleh masyarakat untuk adatnya yang ada di sebuah warga Indonesia, yaitu seperti keterampilan, mulai dari kostum, pakaian, atau dan sebagainya. Jadi budaya itu sebuah adat-adat masyarakat yang ada di Indonesia. Kayak itu menurut saya. Mungkin berarti tadi menurut saudara Pio ya, kebiasaan dari suatu daerah mungkin ya. Mungkin Anda bisa jelaskan di daerah Anda ada kebiasaan atau ada unsur budaya apa gitu di daerah asal Anda? karena oke lah. Tapi karena saya kan orangnya ini ya Ya, jarang keluar dari rumah. Iya. Sekalinya keluar, Takut hitam ya. iya. biar gak kayak host. Kamu masuk jujur ya. A few moments later. Guys, jadi saya itu ingin menanyakan kepada kalian mengenai tanggapan kalian tentang kalau misalnya kita disuguhinya ditunjangi oleh segelas rokok. Itu kan posisinya kita dalam keadaan berduka, soalnya kan kita baru di saudara kita gitu kan, di kampung kita ada yang meninggal. Ke-7 harinya atau ke-40 harinya kan kita mengadakan tahlilan, kita disuguhkan oleh segelas rokok. Tapi justru itu tuh menyebabkan kita untuk dari kebudayaan itu menimbulkan kenegatifan dari kita. Akhirnya nanti kita kan, apalagi kalau anak-anak biasanya ngambil di samping untuk langsung diambil gitu ya. Kesannya tidak sopan gitu ya. Masa konsepnya meninggal tapi ada yang gitunya kan bukan budaya itu. Seharusnya mah budaya ini ketika kita akan menimbulkan budaya positif ini, si rokok itu tidak diserahkan kepada tidak ditunjangi kepada gelas, tapi kita kasih satu bungkus ewang. Sebenarnya adil juga. Iya, benar. Betul tidak? Jadi biar tidak satu batang babi gitu. Ya, soalnya gini Cok, kemarin kan saya pernah mendatangi suatu event tersebut, event tahlilan tersebut.
Nah, yang saya lihat di sana itu banyak anak-anak. Ketika itu anak-anak itu malah menghabiskan jatahnya bapak-bapak. Bapak-bapak jatahnya habis aja. Akhirnya bapak-bapak malah orasi ke Sohibul Bed. Malah mendemo Sohibul Bed. Ini mengapa rokoknya kok bisa habis sih? Habisnya sama siapa? Anjing. Kata saya tuh. Jago. Gimana aja? Kalau menurut kalian lah tanggapan Mungkin pendapat saya ya. coba dulu dari saudara. Mungkin dari pendapat saya ya, itu ada suatu hal yang ya pro kontra gitu ya. Karena pasti lihat ada sisi negatif dan positifnya yang tergantung orang memandang hal tersebut. Tapi menurut saya sendiri itu termasuk keserakahan ya. Bahwa sesuatu itu harus ada porsinya gitu ya. Kita sudah membagi Bukannya sedih malah happy. malah orang menganggapnya tuh happy gitu ya. Tapi yang mending itu sebenarnya hebat. Apa itu hebat? padahal event tersebut itu kita harus berduka. Gitu. Sampai kini. Dan ya udah. Menurut saya ya itu yang meninggal itu harusnya berduka lah. Sedotan. Jangan happy karena diajarkan oleh Islam kalau yang meninggal itu harusnya bersedih ya, Ya. tidak happy, jangan seperti yang apa yang tadi yang memasih rokok, makanan, tapi harus seadanya, jangan harus sebanyak-banyaknya. Gitu kan. Dah gitu aja. Alhamdulillah. Oke, berarti kesimpulannya kita ini dari masalah tersebut kita harus apa? Ketika kita datang kepada event tersebut itu kita harus Mengklarifikasi. mengingatkan kepada anak-anak bahwasanya kita tidak boleh serakah karena di dalam Islam juga sudah diajarkan kan seperti itu kurang lebihnya tadi yang dijelaskan hadisnya itu kayak apa ya? Hadis keamanan. Ya mungkin tadi sudah di-spill sedikitnya tentang masalah kebudayaan di Banjaran ya, khususnya kita orang Banjaran. Tidak hanya itu, Oh gitu. ya ada lagi. Kenapa aja? Kalau misal Boleh tahu dong. setiap hari Minggu, Iya. kalian pada ingat nggak kalau di alun-alun Banjaran Dulu. selalu ada mengadakan kegiatan senam pagi, senam pagi. Senam ibu-ibu nih. Satu. Itu menjadi sesuatu ikon ya, sesuatu ikon tersendiri. Tapi kalau kita lihat untuk saat ini kegiatan tersebut itu agak dibatasi karena adanya suatu masalah yang menjadi yang itu juga sudah menjadi obrolan masyarakat hangat saat ini di dalam masyarakat tentang rehabilitasi pasar. Nah, pasar ini yang mencontohkan tidak baik. Apa tidak baiknya? Ya kayak pemerintahnya itu loh, pemerintah kita itu nggak Tidak sejalan dengan iya, rakyat. tidak sejalan dengan rakyat. Kok bisa si pasar akan dirombak tapi tidak adil dengan apa yang ada di dalamnya sebelumnya. Seperti pasarnya tuh mau seperti contoh yang digambar tapi tidak dengan reaksinya pasarnya tuh, tapi nggak kayak gitu konsepnya. Gak gitu. Tidak sesuai realita berita. Tidak sesuai realita, jadi malah gubuk pasarnya tuh. Iya. Mungkin mengenai ini bukan apa itu menurut apakah itu termasuk kebudayaan bukan sih? Mungkin dari saya kebudayaan bukannya, tapi masalah itu mungkin ada sedikitnya kebudayaan yang sebelumnya ada menjadi tiada. Seperti tadi kayak senam ibu-ibu yang biasanya dilakukan di alun-alun,
sekarang menjadi tidak ada karena adanya masalah tersebut. Dan ada lagi yang dimana kebudayaan itu sebuah adalah acara perlombaan 17 Agustusan. Nah itu disebutkan kebudayaan yang seperti keterampilan, perlombaan. Kalau itu budaya tersebut sudah menjadi ikonik untuk masyarakat Indonesia juga. Tapi kalau di Banjaran itu ketika kita 17 Agustusan biasanya sepeda bahkan motor abang-abang juga kita hias, hias sampai ada gede kalau kemarin itu gua nggak pernah gua lihat di sekitaran jalan ada bapak-bapak yang menaiki motor Supra, tapi anjir ada lampu hiasnya cok. Iya. Bagus gitu ya. kayak motor jauh teramet aja. Mau ketawa tapi Gak apa-apa, saya pikir Bapak yang penting itu adalah disebut jokes bapak-bapak. Nah, itu jokes bapak-bapak. Jadi iya. boleh. Ada apa? mungkin di situ terkandung sedikitnya tentang kebudayaan. Di dalam Kang, mengenai pelajaran yang sudah kita ambil di dalam matkul kemarin itu kan saya pernah dengar dari presentasi teman saya sendiri juga sih pas kemarin itu mengenai budaya yang kebudayaan justru kebudayaan kita sekarang yang ada pada khususnya di Banjaran, tapi umumnya yang ada pada masyarakat Indonesia itu lebih relatif rumit. Karena mengapa? Karena yang di PPT itu sudah sederhana ya, tapi di dalam masyarakat Indonesia ini selalu ada apa ya? Maksudnya gimana ya? kontrak. Seperti mental health lah, Iya. atau kita atau apa yang di sosial media itu yang lagi rame sekarang itu biasanya komenan Instagram kan. Apa artinya Bang Misi? Please. Nah, kayak apa artinya Bang Misi? Kan kata-kata tersebut kan dilakukan dikatakan oleh atau diganti oleh banyak orang. Dan cerita kena dia Omar, aku pengen Nah, ya. Please Jawa. Please Jawa. Nah, assalamualaikum kalau nggak Jawa dosa. itu bisa Jawa. Terus gimana kalau di sana kalau yang baca komentar itu orang Medan. Iya orang Medan. Terus Horas. soalnya kita lebih kerucutin kepada mental health lah. Iya. Mental health ini kan budaya sekarang ya, artinya orang-orang terdahulu itu tidak pernah menemukan bahasa mental health. Iya. Justru itu memperumit kita sendiri. Mental health tersebut itu. Mental health itu apa sih? Boleh Kenapa tanya? sih harus dihadirkan istilah-istilah tersebut itu sehingga masyarakat, apalagi kan masyarakat yang awam ya, yang tidak mengerti apa arti dari kata-kata intelektual yang ada pada zaman sekarang itu sehingga menjadikan Mungkin kalau masalah ini masuk lagi dari awal ya, dari saudara kami sendiri bahwa dari Pegang kami bentar sendiri apa, bahwa tadi Bentar dikatakan doang. kebudayaan adalah suatu kebiasaan dari satu orang yang akan menyebar dan digunakan oleh semua orang. Mungkin seperti itu ya, masuk kepada definisi tadi, tapi tergantung negatif dan positifnya saya kurang tahu ya. Mungkin ada tambahan atau sanggahan di hal tersebut. yang harus saya gambarkan itu atau yang harus saya gambarkan itu pada saat itu masyarakat Indonesia ya, kebudayaan yang berkembang di masyarakat pada detik ini menit ini itu apakah memperumit itu sebuah kebudayaan yang tidak seharusnya dilakukan apa?
apa kebudayaan ini mau gak mau harus dilakukan apa tidak sih? Tapi harus atau dibudayakan sih. Muncul secara sendirinya kan ya, secara tidak sadar, secara langsung itu ketika ada suatu kata-kata yang menurut Hari dia pakai, akhirnya dilihat oleh orang lain menanggapinya sebuah kata-kata menarik, akhirnya dipakai terus dan seterusnya begitu sampai banyak orang yang melakukan tuh. Tapi kebudayaan itu berdampak tidak berfaedah gitu, tidak bermanfaat. Termasuk budaya tidak? Ngambil di mana aja? Kalau menurut Coba deh. saya Si Jack. Apa sih? tahu ya kalau Dia kayak tapi kalau Hah? masalah Dia pakai apa? kemanfaatan 13. mungkin ada ya bagi sebagian orang 13 yang melihatnya sebagai kan banyak ya sound TikTok tuh seperti kata-kata well gitu ya kan kelihatannya teh gagah Good, very well. nah very well mungkin banyak faedahnya bagian untuk sebagian orang tapi nggak tahu juga sih negatifnya apa. Apa yang menurutnya menghibur dan apa yang menurutnya menarik Punya gue 30 menit ya. lakukan, akhirnya kan pasti setiap orang juga Tapi nggak dipegang setiap orang, juga anjing. pasti apa ya sukalah dalam kemenarikan atau hiburan mah gitu ya kan dia pakai gitu kan. Mungkin seperti itu ya pembahasan kita tentang kebudayaan dari daerah masing-masing khususnya di Banjaran ya karena kita Tri Banjaran. Tri Banjaran orang-orang Banjaran BBI yaitu Barudak Banjaran Insight. Nah itu semua Wah, kebudayaan tadi ya oke budayanya apa sok? iya gak tahu. Iya jangan dijelasin aja. Mesti kita udah. Kita serahkan sepenuhnya ke Bapak, mungkin Iya. jika Bapak berkenan untuk menonton podcast kami. Walaupun kami tidak jelas itu yang penting kami sudah membuat mampu kita untuk buah materi ini yang tugas bikin. Siapa malah curhat. mungkin kesimpulan dari podcast ini bahwa kebudayaan itu pasti tidak selalu turun temurun mungkin ya banyak kebudayaan baru yang baru muncul sekarang dan kita juga kurang tahu ya dampak positif dan negatifnya mungkin dirasakan oleh kita sendiri. Mungkin ada satu pertanyaan untuk Bapak dosen begitu ya. Pertanyaan tadi apa mungkin kebudayaan baru yang sekarang kita anut atau perkataan-perkataan yang kita kenal sekarang mungkin yang sedang viral yang dulu tidak ada, apakah itu berdampak negatif atau positif? Nah begitu ya. Yap. Kalau begitu sekian dari podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjaran.